Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati. Kembali lagi kita bertemu di program Berkat Pagi. Biarlah lewat setiap renungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini, banyak orang yang berkati, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikut terus Tuhan. Saat ini kita akan berada dalam kitab Obadya. Obadya ini adalah diutus Tuhan untuk memperingati yaitu nubuatan tentang penghukuman kepada Edom. Tentu kita tahu bahwa Edom ini adalah keturunan dari Esau. Keturunan dari Esau, dari saudara Yakub. Lalu ini berkati, kenapa Tuhan menghukum mereka? Sebelum itu kita akan membaca dulu, terutama ayat pokok kita. Mari kita buka dalam Obadya 1 ayat 1 sampai ke 4. Saya akan coba membacakannya. Penglihatan Obadya, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari firman Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, dan yang engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke dalam bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara binatang-binatang, dan dari sana pun aku akan menurutkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, ini suatu penglihatan Obadya mengenai tentang Edom. Dalam satu pasal ini berbicara semuanya tentang Edom. Bagaimana penghukuman Tuhan, harinya Tuhan kepada Edom pada waktu. Kenapa Tuhan menghukum mereka? Ini suatu muncul pertanyaan. Kenapa Tuhan menghukum mereka? Kalau kita perhatikan tadi pada ayat ini, karena Edom ini seringkali memiliki hati kesombongan. Kenapa? Kalau kita perhatikan bagaimana keturunan Edom ini, kalau kita perhatikan bagaimana mereka diberkati Tuhan menjadi bangsanya kuat, sehingga mereka merendahkan saudara-saudara mereka, sehingga mereka menganggap diri mereka lebih kuat, sehingga Tuhan menghukum mereka. Kalau kita perhatikan kenapa Tuhan menghukum mereka? Yang terutama karena mereka memiliki hati yang sombong. Kalau kita perhatikan dalam Yeremia 49 ayat yang ke-16. Yeremia 49 Yeremia 49 ayat yang ke-16 di sini berkata, sikapmu yang menggetarkan orang-orang memperdaya engkau, dan keangkuhan hatimu yang engkau tinggikan, yang engkau tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu yang tinggi seperti burung rajawali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Di sini sudah jelas bagaimana judul ini mengenai Edom. Bagaimana Edom ini memiliki hati yang tinggi, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka hidup di dalam kesombongan. Sehingga dalam firman Tuhan berkata, aku akan menurunkan engkau. Sekalipun rumah-rumahmu, sekalipun kekayaanmu, aku akan menurunkan engkau. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, apa sih makna kenapa kita harus belajar firman Tuhan kepada kita hari ini? Yaitu jangan kita seperti Edom yang memiliki hati kesombongan, yang menganggap dirinya lebih penting kepada orang lain, yang merendahkan saudara-saudaranya, yang membenci saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita kembali ke dalam Obadya 1 ayat yang ke-12, di sini jelas bagaimana perilaku Edom ini terhadap kepada saudara-saudara mereka. Kalau kita perhatikan, janganlah memandang rendah saudaramu dan pada hari keangkuhannya, dan janganlah engkau bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah engkau membual dan pada hari kesusahannya. Bagaimana Edom ini merendahkan saudara-saudaranya, menganggap rendah. Bagaimana ketika mereka bangsa Yehuda ini, bangsa Israel ini di masa pembuangan pada waktu itu.
mereka menganggap rendah. Mereka benci kepada saudara mereka. Bapak Ibu yang diberkati, seringkali kita diberkati Tuhan, seringkali kita diberkati Tuhan, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, kesombongan. Seringkali terjadi. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, ketika sudah mengangkat derajat kita, kita memiliki hati yang berubah setia. Sehingga kita lupa kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang awalnya kita memiliki kerendahan hati, ujung-ujungnya kita berubah setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati, marilah kita hidup terus apa yang kita teguhkan hati kita dari awal. Ketika Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, ketika Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, janganlah pernah berubah setia kepada Tuhan. Jangan seperti Edom yang memiliki hati yang kesombongan. Kalau ini ayat terakhirnya mungkin saya akan menyampaikan dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah memberikan takut akan Tuhan ia membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan dan kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Di sini sudah jelas bagaimana orang-orang yang kesombongan itu, orang-orang yang sombong itu Tuhan tidak suka. Tuhan benci kepada orang-orang sombong. Kalau kita perhatikan malaikat yang di surga yang bernama Lucifer, bagaimana dia pekerjaannya di surga memuji Tuhan. Tetapi ketika dia memiliki hati yang kesombongan, dia dibuang ke bumi. Bapak Ibu yang diberkati, apakah kita sudah memiliki hati yang benar-benar takut akan Tuhan? Lewat dari hati kita, lewat dari pikiran kita, apakah kita sudah benar-benar setia kepada Tuhan? Jangan pernah memiliki hati yang kesombongan, karena kesombongan itu yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Karena kita menganggap diri kita lebih penting kepada orang lain, kita menganggap kita berharga kepada orang lain. Jangan menganggap diri kamu lebih penting kepada orang lain. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, ketika Tuhan sudah memberikan semua apa yang kita inginkan, apa yang kita gumulkan saat ini, ketika Tuhan sudah mengangkat derajat kita, jangan berubah setia. Tetaplah menjadi berkat kepada orang lain, tetaplah menjadi berkat, menjadi membawa kebenaran firman Tuhan, membawa kabar baik. Biarlah lewat kehidupan kita banyak orang yang percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya juru selamat. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Telah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Firman Tuhan ini akan mengingatkan kita agar kita jangan jatuh di dalam dosa seperti Edom yang memiliki hati yang kesombongan. Jangan kita seperti Edom yang menganggap saudaranya rendah, dia membenci saudara-saudaranya. Tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Tetaplah hidup akan takut akan Tuhan. Ketika kamu akan takut akan Tuhan, harta itu saudara-saudara yang berkati enggak membuat kita selamat. Harta itu semuanya hanya cuma titipan Tuhan, hanya cuma bonus Tuhan dalam hidup kita. Tetapi harta satu-satunya yaitu yang di surga, yaitu Tuhan. Itulah yang membuat kita selamat, iman kita. Jangan sampai berubah setia kepada Tuhan. Bila lewat kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan kepada kita, menjadi pelindungan kepada kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kami